Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofwan, yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa bertemu di ruangan ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu Al-Quran bersama beliau Bapak Dr. Muhammad Sofwan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofwan yang telah berkenan hadir untuk berbagi ilmu di madrasah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat pencerahan beliau kita masih dalam keadaan iman dan Islam sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara atau pengajian pagi hari ini dimulai, marilah kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai akan saya perkenalkan dulu biodata Bapak Dr. Muhammad Sofwan. Yang pertama, Bapak Muhammad Sofwan ini menyelesaikan S1 di Perguruan Tinggi PTIK Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan S2 dan S3 di Sudan dengan konsentrasi ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran. Sampai hari ini beliau menjadi dosen di Fakultas Usuluddin IAIN Purwokerto. Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti dan kita perhatikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofwan. Selanjutnya kami persilakan pada beliau Bapak Muhammad Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, Bapak Kepala Sekolah dan seluruh asatidz dan asatidzah serta karyawan di mana satu ini. Pertama, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah, dan saya mohon maaf atas kesalahan karena dari Batu Raden tadi saya selesai ngajar di sana baru jam 6:30 di pondok. Nah, terus ngantar anak dulu sampai di kampus udah jam 7. Nah, ini saya mesti berangkat atau enggak? Sampailah di sini di jam mestinya jam 7. Baik Bapak Ibu rahmatullah, kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu yang memang penuh dengan kemuliaan ini, di mana bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Kita akan memulai dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, dan saya akan perkenalkan beberapa riwayat barangkali dari surat Al-Fatihah ini terkait dengan bacaan di mana turunnya Al-Quran adalah dengan satu huruf atau dengan satu qiraat. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan
pagi hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ibu Bapak rahimahullah, bahwa surat Al-Fatihah ini di mana apabila kita satu persatu pelajari cara ta'awud dari dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan ayat fa'idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim pada surat An-Nahl. Nah, bentuk dari ta'awud ini ada yang menyampaikan a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Nah, bentuk dalam ta'awud ini berbeda satu dengan yang lain tapi tujuannya sama. Nah, barangkali yang menjadi titik berat adalah wajib bagi seorang membaca Al-Quran sebelum memulainya dengan membaca ta'awud. Berbeda dengan basmalah. Basmalah pada beberapa riwayat ada yang tidak mengeraskan bacaannya atau baca sir di dalam salat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini salah satunya adalah di dalam kitab Al-Qiraat disebutkan wa basmalah bainas surataini bisunnatin rijalun namawna diryatan wa tahammula, termasuk yang selalu membaca keras basmalah di antara dua surat dan di awal surat Al-Fatihah adalah Imam Qalun, terus juga Imam Asim. Nah, kita ketika membaca keras surat Al-Fatihah riwayatnya adalah dari Imam Asim. Jadi Bapak Ibu bukan Muhammadiyah, bukan NU madhabnya ya. Jadi riwayat di dalam membaca Al-Quran bukan riwayat NU atau Muhammadiyah, tetapi adalah berdasarkan riwayat yang masyhur dari para qurra'us sab'ah, dari para pembaca imam 7 yang terkenal. Ya, apabila kita kenal satu persatu, misalnya imam dari Madinah adalah Imam Nafi'. Imam Nafi' ini mempunyai periwayatan, salah satunya adalah membaca basmalah setiap kali awal surat kecuali surat Al-Baqarah atau At-Taubah. Wa basmalah bainas surataini bisunnatin rijalun, dan begitu juga Imam Al-Kisai. Nah, Imam Asim. Jadi ada 3 imam di dalam mazhab Al-Qiraat tentang bacaan basmalah, sir atau jahar, membaca keras atau pelan. Bukan tidak membaca, mereka ada yang membaca pelan tetapi ada yang membaca keras. Nah, hadirin rahimakumullah,
Jadi klarifikasi, bukan madhab, satu lembaga agama di Indonesia. Itu sudah ada semenjak para sahabat dan berguru kepada langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biar agak jelas misalnya kenapa bacaan basmalahnya pelan, karena saya memakai madhab riwayatnya Imam siapa? Baik, berikutnya pada basmalah ini kita kenal di akhir huruf atau ayat itu ada mad aridis sukun. Coba bapak-bapak, mad aridis sukun itu adalah mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada lafaz Bismillah ini Ar-Rahimnya menjadi patokan berhenti pada ayat berikutnya. Misalnya kalau berhentinya sudah 2, ini nanti yang berikutnya 2. Tapi mad arid disukun itu ya, minimal 4 sampai 6. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, menjadi patokan untuk berhenti berikutnya. Tidak boleh misalnya di awal sudah 4, nanti yang kedua 2, nanti yang kedua 6, nanti yang ketiga 6. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini menyalahi. Salah. Harus sama. Panjangnya harus seukuran. Ini mau panjangnya 2, 4 atau 6. Tidak boleh diacak gitu. Kalau misalnya mau baca cepat, ambil yang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Kalau dari awal sudah 2, harus konsisten 2. Begitu juga dengan mad. Mad jaiz atau mad wajib. Nah, pada lafal misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya kita buka surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu yang mengenai perintah puasa misalnya. Nah, 185. Kalau kita mau panjangkan, ya panjang semua dengan ukuran yang sudah jelas. Misalnya 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini mengenai panjang. Karena di sana ada imam, kalau bapak ibu dengarkan tarawih misalnya bacaannya pendek, ya tidak pernah dibaca 4. Ya. Karena yang dipakai adalah bukan riwayat Asim yang pada wajah tawassul. Jadi nanti biar agak mengerti sedikit tentang ilmu qiraat, salah satunya adalah kenapa majelis imam yang sekarang membaca di Masjidil Haram tidak pakai yang 4, tetapi pakai 2 misalnya. Karena yang diambil adalah wajah qasarnya. Wajah qasar artinya membaca majelis selalu 2 harokat saja. Ya. Ini tidak menyalahi aturan karena masing-masing imam mempunyai dalil tentang qiraah itu sendiri. Dalilnya ada 4. Qiraah itu diterima atau bacaan itu diterima, satu adalah berdasarkan riwayat dari Rasulullah SAW. Ada urutan sanad yang menyambung dari Rasulullah, sahabat, tabi'in dan sampai kepada imam tersebut. Yang kedua, harus sesuai dengan proses Utsmani. Bacaan-bacaan yang berbeda di dalam Al-Quran, riwayatnya itu tetap akan sama dengan proses Utsmani.
Rasul Usman itu yang seperti apa? Yang seperti di layar ini. Misalnya pada lafal mim musin ini wawunya tidak berharokat. Yes. Karena di sana ada yang membaca mim muwasin. Ya, jadi bentuknya beda bacaannya, tetapi hurufnya akan sama. Nah, begitu juga pada lafal misalnya kaf, ini minkum di sini, mim yang berharokat dhammah atau berharokat kalau di sini adalah yang sukun, ada imam yang selalu membacanya dhammah. Misalnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada imam yang selalu membacanya mim sukun itu dibaca dhammah. Ya. Selalu membaca dhammah mim jamak. Oke, kita kembali kepada bacaan Imam Asim terlebih dahulu biar mudah. Ada surat Al-Fatihah tadi tentang basmalah. Biar fokus kepada satu surat dulu. Kita bahas nanti tentang wajah qiraat. Wajah qiraat. Mungkin barangkali biar mengenal dulu qiraat itu apa. Qiraat adalah mazhab di dalam bacaan yang selalu mengikuti imam dan imam itu bersandarkan kepada periwayatan dari Rasulullah SAW. Qiraat itu tidak ada ijtihad. Tidak ada ijtihad dari para sahabat atau dari para ulama. Nah, kalau di sini, ini ada tulisan, ada 3 kesimpulan dari definisi di atas. Satu adalah qiraat itu berkaitan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran. Imam satu berbeda dengan lainnya. Seperti tadi, misalnya alaihim dibaca alaihimu, alaikum dibaca alaikum. Ya, pelafalan ayat Al-Quran imam satu berbeda dengan lainnya. Yang kedua, cara pelafalan berdasarkan atas riwayat bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat, lughat, hadzaf atau i'rab, isbat atau fasal dan maksud. Maksudnya apa? Yang berbeda di dalam bacaan itu adalah mengenai bahasa. Misalnya, bahasa di dalam mengucapkan fathah atau dhammah atau lebih kepada dialek. Ada yang membaca fathah a, ada yang membaca pada lafal Isa dia tidak pernah fathah tetapi taklil Isa. Ada yang selalu membaca imalah, bacanya Ain-Se, Muse, Wadduhe, Majreha. Kalau kita kenalnya hanya satu, Majreha. Nah, jadi ruang lingkup di dalam perbedaan qiraat itu tidak semuanya berbeda. Hanya beberapa lafal yang sesuai dengan lughat atau hadaf. Hadaf artinya adalah membuang. Jadi ada misalnya lafal wasari'u, satu qiraat tidak membaca wawunya tapi langsung sari'u. I'rab itu fathah, dhammah atau kasrahnya. Ya. Dan isbat yaitu menetapkan misalnya di situ ada ta yang titiknya 2 di atas diganti menjadi ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun dibacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, fasal dan maksal adalah memisah dan menyambungnya. Nah, itu antara lain adalah di dalam ruang lingkup qiraat. Sekarang historisnya apa yang menjadikan perbedaan latar belakangnya perbedaan qiraat itu? Historisnya adalah qiraat sudah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW.
Alaihi Wasallam. Jadi bukan sahabat yang mengarang, apalagi imam madhab, sama sekali tidak. Itu sudah ada sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Umar bin Khattab ikhtilaf, ada berbeda hafalannya dengan Hisham bin Hakim, ini sama-sama sahabat, di dalam membaca surat Al-Furqan. Nah akhirnya ketika sahabat Umar ini menjadi makmumnya sahabat Hisham bin Hakim, mendengar bacaan yang berbeda, langsung sepertinya ada orang yang mau merubah Al-Quran, sehingga sahabat Umar marah sekali dan dipegangnya lah, ya, ditarik dan dihadapkan kepada Rasulullah, suruh membaca di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabatku ini membaca Al-Quran beda dengan bacaan yang Rasul ajarkan kepada kami. Akhirnya Rasulullah SAW menanggapi apa yang disampaikan sahabat Umar dan suruh duduk berdua. Ya Hisham, coba baca kamu bacaan yang tadi bawa di dalam sholat. Dibaca oleh Hisham. Dan Rasulullah mendengarkan, sahabat Umar juga mendengarkan. Akhirnya Rasulullah, coba Umar, kamu baca surat yang sama, ayat yang sama. Dibaca dengan model yang berbeda, satu surat dan satu ayat yang sama. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, di sini hadisnya diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, hakadha unzilat inna hadzal qur'ana anzala ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Beginilah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, silahkan baca yang paling mudah untukmu. Akhirnya baru lega. Sahabat Umar mengatakan, kalau sudah seperti ini saya menerima. Tadi hampir saja terjadilah apa yang tidak dikehendaki, karena sahabat Umar keras. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kembali kepada perbedaan itu adalah muncul memang dari semenjak Rasulullah mendapatkan wahyu itu. Kalau sholat itu kisahnya kan dari 50 dikurangi menjadi 5. Nah kalau Al-Quran tidak, dari 1 menjadi 7. Kebalikan, kalau sholat pertamanya banyak, karena umatnya lemah, tidak kuat, akhirnya jadi 5. Al-Quran pada awalnya 1 huruf, karena umatnya ini berbeda-beda lahjahnya. Misalnya orang Quraisy dengan orang Bani Tamim, dengan Hudzail, ini beda-beda semua. Sehingga karena Al-Quran ini bukan untuk satu daerah, bukan untuk satu kabilah, tapi adalah untuk semua lisan yang ada di dunia ini, maka Rasulullah SAW diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah ketika kita membaca surat Yusuf, coba kita lihat. Di dalam surat Yusuf Allah menjelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran dengan berbahasa Arab ini. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Bahwa Al-Quran ini Allah turunkan dengan berbahasa Arab, salah satunya adalah agar menjadi pikiran ini terus bekerja, la'allakum ta'qilun, agar kalian mau memikirkannya. Salah satunya adalah hanya ada di dalam bahasa Arab yang qiraatnya berbeda-beda. Di bahasa-bahasa yang lain tidak akan sedetail, termasuk ada mad jaiz atau mad lazim atau mad alif disukun, apalagi kepada ikhfa dan ikhlas. Dan disinilah bahwa dengan adanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab ini, yang tidak mengenal seluk-beluk bahasa, maka akan bekerja dan akan terus memikirkan bagaimana mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bacaannya itu sudah mukjizat. Baik. Jadi historisnya, sejarahnya adalah dari masa Rasulullah SAW itu sendiri, bukan baru setelah para sahabat. Ya. Berikutnya, kaifiyat. Kaifiyat itu adalah cara membaca. Sayyid Ahmad Al-Khalil
perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu pada murid-muridnya. Nah, maka syarat qiraat adalah harus bertemu dengan guru. Tidak bisa belajar dari mu'ammar melalui kaset. Kalau bapak-bapak sering mendengar misalnya mu'ammar bacaan qiraat itu banyak sekali. Apakah bisa langsung ditirukan dan diumumkan untuk mengajarkan kepada yang lain? Tidak bisa. Karena dia adalah bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu pada muridnya. Kaset tidak bisa dijadikan sebagai guru karena tidak bisa menyalahkan. Kalau rasanya yang mendengarkan, menirukan itu sudah benar, tapi menurut sendiri. Sedangkan guru yang langsung bertemu akan bisa mengatakan ini salah karena kurang tebal atau kurang tipisnya bacaan. Nah, bentuk-bentuk perbedaan qiraat ini, cara melafalkannya salah satunya adalah ada yang membacakan ya menjadi ta, ada yang juga memang jauh sekali seperti nun syizuha menjadi nun syiruha. Nah, ini bagian dari ilmu qiraat. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita baca bersama pada surat tadi surat Al-Fatihah dulu, biar kita sedikit demi sedikit mengerti apa perbedaannya satu riwayat dengan riwayat yang lain di dalam surat Al-Fatihah. Ini yang semuanya adalah mutawatir dari Rasulullah SAW. Pada lafal atau surah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, bahwa penghitungan ayat yang pertama itu berselisihlah para ulama. Para ulama qiraat. Dan begitu juga para mufassir menyatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa di awal surat Al-Fatihah bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bagi mereka yang membaca sir Al-Fatihah yaitu bismillahnya, berarti menghitung Al-Fatihah itu bukan dari basmalah, tetapi adalah dari Alhamdulillahirabbil alamin. Karena menurut mereka bahwa basmalah ini adalah permulaan semua surat, bukan hanya surat Al-Fatihah yang mempunyai basmalah. Maka menghitungnya adalah dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa basmalah adalah awal dari surat Al-Fatihah. Dari perbedaan dua mazhab ini tidak menambah atau tidak mengurangi jumlah surat Al-Fatihah ayatnya, tetap 7. Karena Rasulullah SAW di dalam surat An-Nahl Allah jelaskan wa qad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Allah telah memberikan 7 ayat yang itu disebut dengan sab'ul masani karena 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap kali kita beribadah itu sholat, surat Al-Fatihah ini menjadi kewajiban kita untuk membacanya. Nah, menghitung dari basmalah atau dari Alhamdulillah ini jumlahnya tetap 7 karena perbedaannya pada akhir ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini di sini satu ayat. Bagi yang menghitungnya dari Alhamdulillah, sementara yang menghitung dari basmalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah satu ayat. Jadi dari basmalah sampai waladdallin jumlahnya 7, dan dari Alhamdulillah sampai waladdallin juga jumlahnya 7. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada lafal basmalah ini tidak ada perbedaan bacaan. Pada lafal Ar-Rahmanir Rahim juga tidak ada perbedaan. Yang mulai ada perbedaan riwayat adalah pada lafal Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin ini yang sering para pemula pembelajar Al-Quran menyamakan dengan Malikin Nas. Coba Ibu Bapak baca surah Al-Nas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ada yang baca Malikin Nas, ada yang baca Malikin Nas. Kalau di sana tidak ada perbedaan. Pada lafal Malikin Nas di surat An-Nas itu semuanya pendek. Ya.
Kalau yang memanjangkan itu dia ingatnya Maliki Yaumiddin. Ya. Jadi Malikin Nas tidak ada perbedaan, semuanya pendek semuanya. Berbeda pada lafaz Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin memang ada imam di dalam mim ini membacanya qasar. Maliki Yaumiddin. Bacaannya Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca matnya tabi'i, Maliki Yaumiddin. Nah, siapa yang membaca mat tabi'i pada lafaz Maliki? Ada di dalam namanya kitab qiraat Asy-Syatibiyah. Wa Maliki Yaumiddin rawihi Nasirun. Raw ini adalah Imam Al-Kisai. Jadi yang membaca ma pada lafal Maliki Yaumiddin 2 harokat, satu Imam Al-Kisai, yang kedua Imam Asim. Selainnya itu berarti 5 imam yang lain membacanya pendek semua. Imam Ibnu Katsir, terus Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, semuanya membaca pendek semua. Jadi bukan tawar menawar untuk kita, tetapi mau mengikuti siapa. Karena para imam-imam ini mempunyai guru langsung dari para tabi'in dan para sahabat, langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini pada lafaz Maliki Yaumiddin, imamnya selain Imam Asim dan Imam Al-Kisai, semuanya membaca Maliki Yaumiddin. Kalau gitu coba saya kenalkan dulu 7 imam di dalam qiraat. Coba di sini. Imam-imam qiraat itu salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir yang membacanya semuanya pendek pada mad jaiz, dan membaca mim dhamma semuanya, mim jamak dibaca dhamma semua. Jadi kalau Bapak misalnya membaca antum antumu, lakum lakumu, alaihim alaihimu gitu. Imam Ibnu Katsir membacanya pendek pada lafal ya ayyuhalladzina amanu, terus setiap mim dibaca dhamma ya. Kalau ada lafal seperti fihi dibacanya 2 harokat. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dibacanya fihi huda. Coba pada lafal ini dzalikal kitabu la raiba fihi dibacanya 2 harokat. Dan huruf yang sama seperti itu, lafal fihi semuanya dibaca 2 harokat. Imam Ibnu Katsir ini adalah imamnya ahli Mekah. Terus yang kedua Imam Nafi'. Imam Nafi' ini yang mempunyai periwayatan 2, yaitu Imam Warsh dan Imam Qalun. Nah, ini yang bacaannya banyak berbeda dengan bacaan Imam Ibnu Katsir, jauh sekali. Misalnya membaca lafal, coba ibu bapak baca pada ayat yang ketiga surat Al-Baqarah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, saya misalnya baca pada ayat ini dengan bacaannya Ibnu Katsir tadi yang pertama. Yang berbeda pada lafal humu, selainnya sama. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini Imam Ibnu Katsir. Sekarang Imam Warsh yang menjadi perawinya Imam Nafi'. Perhatikan, beda sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, setiap lam ini pada lafal as-sholat
dibaca seperti lafal Allah, ya, menjadi tablir atau tebal. Ya, pada lafal yu'minun ini dibaca idal, tidak yu'minun tapi yu'minun. Nah, perhatikan pada mim jamak dia tetap sukun. Nah, untuk yang kedua coba kita dengarkan pada ayat yang keempat, bacaan Warsh yang dari riwayat Imam Nafi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, bacanya beda sekali. Pada lafal al-akhirah ini memakai mad badal. Mad badal itu dua, pada lafal misalnya al-akhirah ini dibacanya satu adalah madnya 2 harokat, yang kedua madnya 4 harokat, yang ketiga madnya boleh 6 harokat. Dibaca nakal wa bila akhirah. Begitu juga lafal al-ardu dibacanya al-ardu, bukan al-ardu. Misalnya wafil ardi, wafil ardi misalnya. Ya, nakal adalah memindah harokatnya huruf sebelumnya ke huruf sesudahnya. Baik. Sekarang misalnya gini, boleh atau tidak mencampur bacaan dalam satu ayat, mau memakai beberapa imam, asal paham kaidahnya boleh. Tetapi ketika jamaah sholat ini diharapkan tidak membingungkan makmum. Makmumnya belum kenal dengan bacaan-bacaan selain imam satu, jangan membaca imam yang berbeda karena bisa protes makmumnya. Misalnya yang lain tidak mengenal siapa itu Imam Ibnu Katsir, siapa itu Imam Warsh. Nah, dia belajar baru satu ayat langsung jadi imam, baca imam itu. Akhirnya setelah sholat, oh ini imamnya lupa ayatnya. Hadirin rahimakumullah. Tadi surat Al-Fatihah kita ulangi lagi. Jadi pada lafaz Maliki Yaumiddin yang membaca pendek adalah Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Selainnya itu membaca pendek semua. Maliki Yaumiddin. Yang membaca Maliki 2 harokat ini adalah Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Baik pada lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada perbedaan seluruh imam. Imam 7 atau 7 qiraat semuanya sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, berbeda pada ayat yang ke-6. Pada lafaz sirat ini ada 2 riwayat yang berbeda dengan bacaan Imam Asim. Kalau kita shot dibaca shot, ada yang membaca shotnya dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim. Imam namanya Imam Abazi. Periwayat dari Imam Ibnu Katsir membacanya shotnya dibaca sin. Dan ada yang membaca satu lagi adalah shotnya dibaca za. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dibaca shot oleh Imam Nafi dan oleh Imam Asim, dibaca sin oleh Imam Bazi dan Kumbul. Selanjutnya shot dibaca za oleh Imam Khalaf. Ini baru satu surat Al-Fatihah, tapi sudah berbagai macam perbedaan. Baik, coba perhatikan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk madhab yang pertama, shadnya dibaca za, yaitu Imam Khalaf. Siratal ladzina. Nah, setiap membaca 'alaihim hanya di dhamma, dibacanya dhamma.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, ini berbeda dengan Imam Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir dibacanya adalah mimnya dhamma. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini satu surat Al-Fatihah dari berbagai macam riwayat di dalam qiraat. Maksudnya agar kita mengerti bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan oleh Allah satu huruf. Nah, satu huruf ada yang mengatakan bahwa itu adalah sama dengan perbedaan bahasa atau qiraat. Dengan masing-masing kita boleh mengambil bacaan-bacaan yang paling mudah menurut kita. Kalau kita karena dari awal belajar Iqra tartilnya sudah mengarah ke Imam Asim, Hafiz, maka kita ya dengan mudah membaca riwayat Imam Asim dari Hafiz dari Asim. Berbeda dengan orang-orang yang menggunakannya, mushafnya ini adalah mushaf misalnya Ibnu Katsir. Otomatis mereka langsung bunyinya adalah riwayat Ibnu Katsir. Kalau ditanya yang paling afdol itu riwayatnya siapa? Semuanya sama. Tidak ada perbedaan keistimewaan dari satu riwayat kepada riwayat yang lain. Karena semuanya adalah kalamullah. Semuanya firman Allah, statusnya itu sama. Jadi tidak ada istimewa yang satu melebihi keistimewaan imam yang lain, tetapi semuanya di sisi Allah sama. Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Ya. Bahwa setiap kali kita membaca satu huruf dari Al-Quran adalah mendapatkan kebaikan dan pahalanya adalah berlipat 10 kali hingga tanpa batas sesuai dengan niat kita. Nah, hadirin Allah, kendali begitu bahwa qiraat itu terdiri dari beberapa tingkatan. Ada yang mutawatir, ada yang ahad, dan juga ada yang syadz, dan juga ada yang maudhu atau ada yang mudrot. Yang boleh dibawa di dalam sholat dibaca adalah yang mutawatir. Yang mutawatir ini adalah yang 7, adalah mutawatir ditambah 3, yaitu adalah 10. Jadi mau memakai salah satu bacaan dari 10 qiraat boleh, karena semuanya adalah mutawatir. Nah, ada bacaan yang ahad. Ahad adalah yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ini yang tidak boleh untuk dibawa sholat atau dibaca di dalam sholat. Apalagi qiraat syadz. Qiraat syadz adalah qiraat yang tidak boleh sama sekali diajarkan atau diamalkan di dalam bacaannya. Nah, hadirin rahimakumullah, apa manfaat dari mempelajari dan mengerti tentang bacaan-bacaan yang berbeda? Salah satunya adalah mengerti tentang kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Rasulullah menerima Al-Quran sekali, tetapi membacanya bisa berbeda-beda. Dan begitulah cara menyampaikannya malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dibaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim, langsung karena Rasulullah bersifat fatonah yang cerdas, dapat membedakan masing-masing lughat, masing-masing dialek. Ya. Coba bayangkan, kalau kita suruh belajar bahasa orang lain itu kan harus berguru dulu. Kalau bapak-bapak yang aslinya dari Wonosobo atau dari Solo atau dari Jogja sudah lama di Banyumas, ini kan bahasanya kadang-kadang nggak berubah karena memang tidak ada kemauan. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah belajar bahasa selain apa yang Rasulullah SAW dapatkan di dalam kebiasaannya. Tetapi Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah bagaimana cara membacakannya Al-Quran untuk orang-orang yang berbeda bahasanya. Wadduha dibaca wadduhe. Coba saya bacakan di sini untuk surat yang banyak imalahnya.
Surat yang banyak imalahnya misalnya surat Al-A'la. Nah, bacaannya ini kita misalnya memakai imamnya adalah Imam Hamzah. Setiap lafal zawatul ya itu yang di dalam akhir kalimatnya ada seperti ya tetapi tidak ada titiknya. Al-A'la, Fasawwa, Fahada, Mar'a, Ahwa, ini semuanya adalah zawatul ya. Dibaca imalah semua oleh Imam Hamzah. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Nah, panjangnya harus 6. Ya, karena Imam Hamzah termasuk yang bermazhab panjang tul pada mad semua mad. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadzakir in nafa'atir dzikri. Nah, pada lafal fadzakir ini ada dua madhab bacaannya. Yang pertama adalah biasa takhid namanya, yang kedua namanya sakta. Fadzakir in nafa'atir dzikri sayadzakkaru man yakhsha. Tidak dibaca idgham bigunnah, dia hanya dibaca idgham saja. Berbeda dengan bacaan asing adalah membacanya sayadzakkaru man yakhsha. Nah, beda jauh sekali. Saya ulangi. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka. Nah, ada dua madhab. Pertama adalah tadi takhid, yang kedua sakta. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalli bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, pada lafal al-akhirah juga ada sakta dan ada tadi takhid. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Dua harokat apa? Dua madzhab juga. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Madzhabnya Imam Hamzah. Sama dengan Imam Hamzah adalah Imam Al-Kisai dalam satu riwayat. Baik Bapak Ibu rahmatullah, ini merupakan khazanah ilmu Al-Quran. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak yang baru mengerti tentang satu riwayat ini mudah-mudahan bisa menguasai, karena riwayat yang lain masih banyak yang harus kita mengerti, minimal menjadi kita tidak fanatik ketika ini imam kok nggak baca bismillah misalnya, harus tahu dasarnya. Ini kok imamnya selalu baca bismillah keras, harus tahu dasarnya. Jadi menyalahkan orang tidak gampang kalau tidak tahu dasarnya, mendingan dia. Baik, barangkali ini pengantar dari saya mengenai ilmu Al-Quran atau sedikit tentang ilmu qiraat, agar keyakinan kita meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar dan sepanjang masa ini akan terus terwujud dan terbukti. Salah satunya adalah dengan memahami bacaan-bacaan yang berbeda.
satu bacaan saja kadang-kadang kita salah terus ya Bapak Ibu. Satu riwayat saja dari Imam Hafiz yang mengambil dari Imam Masih sampai kepada Rasulullah, ini kadang-kadang harokatnya yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek. Nah, apalagi kita belajar kepada qiraat yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan ini Ramadan kali ini betul-betul bermakna bagi kita sebagai syahrul Quran, meningkatkan keilmuan Al-Quran, kecintaan kita membaca lebih banyak. Syukur ditambah lagi tidak hanya membaca tapi adalah merenungi isi dan maknanya. Kali ini menjadi pengantar bagi Bapak Ibu untuk bisa didiskusikan. Terima kasih. Ada waktu untuk tanya jawab Bapak Ibu sekalian, monggo yang berkenan untuk yang ingin bertanya ya. Pak Budi sama Pak Sami, monggo. Terima kasih. Saya tidak akan tanya. Saya juga sebenarnya agak bingung. Saya hanya minta bonus sebelum diakhiri pertemuan kali ini. Nanti mohon dibacakan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Yang mana? Yang kira di mana? Versi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanyakan sedikit tentang masalah sholat fardu atau wajib. Biasanya imam mengucap hafal masalah itu antara ayat 1 sampai terakhir atau 7 itu panjang badannya berbeda. Tadi Pak Ustadz menyampaikan untuk panjang ayat 1 sampai terakhir itu diusahakan sama gitu. Itu yang betul seperti apa, harus disamakan semuanya atau disesuaikan dengan ilmu sertifikatnya antara yang al-fatih atau saya dan yang kedua untuk imam sholat Jumat biasanya ada yang menghafal sami Allah atau sami Allah, sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Itu yang betul antara yang Allah hamidah atau yang Allah hamidah. Terus waktu sholat ya jadi khotib Jumat juga ada yang mengatakan kalau baca surat itu tidak boleh diawali dengan ta'awud, langsung dengan basmalah saja cukup. Itu yang betul harus diawali dengan baca ta'awud atau langsung basmalah. Karena dalam bahasa yang kita yang lebih sempurna atau lebih abdulnya kan harus diawali dengan ta'awud. Ada tiga pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang hormati, intinya hampir sama tentang Al-Fatihah. Yang pertama kami ingin tahu dengan persis apakah ketika ayat Al-Quran itu turun dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad dibacakannya dalam qiraah atau tidak. Kemudian yang kedua tentang bacaan imam ketika sholat ketika dibaca jahar, apakah harus mengikuti salah satu dari mazhab ini? Lalu bagaimana dengan bacaan jahar Al-Fatihah itu tidak mengikuti salah satu mazhab? Dan yang terakhir hampir sama, kami ingin mendengarkan bacaan Al-Fatihah menurut salah satu mazhab yang Ustaz selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebelum
kita mendengar dulu dari Alhamdulillah sampai akhir ayat. Tadi ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah membaca Alhamdulillah ini pada setiap mengawali bacaan atau setiap membaca ayat. Nah, di dalam kitab qiraat disebutkan bahwa membaca ta'awudz adalah di awal pembacaan Al-Quran. Nah, kalau misalnya di awal tadi sudah, terus diikuti dengan beberapa ayat lagi, nanti yang berikutnya tinggal basmalah atau ta'awudz tetapi sir. Ya, itu yang pertama. Terus tentang imam misalnya. Contoh, Pak. Dikasih contoh sedikit. Iya. Misalnya ibu-ibu sedang tadarus begitu. Ada 10 orang. Yang membaca pertama inilah yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, terus nanti sampai ayat 10 ganti pembaca berikutnya tidak ta'awudz lagi. Membaca sir ta'awudznya langsung ayat yang selanjutnya gitu. Ayat 11 misalnya. Nah, ini untuk yang pertama. Jadi membaca ta'awudz adalah bagi yang pertama kali membaca. Ini kalau rame-rame begitu. Nah, kalau misalnya permulaan agar orang mendengarkan bahwa ini adalah bukan kata-kata saya, bukan kata-kata Rasul, tapi ini adalah firman Allah, maka bedakan mengawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satunya untuk pemberitahuan bahwa yang saya baca ini bukan perkataan saya, bukan perkataan Rasulullah, tapi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk yang ta'awudz. Tentang panjang dan pendek mad, memang ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah mad ini, mad alif disukun, ambil saja yang tengah-tengah, yaitu 4. Nah, memang yang repot adalah ketika mad alif disukun saja belum tahu mana yang mad disukun ini. Nah, ini kan menjadi akan rancu ketika seseorang mau menjadi imam sementara ilmu tajwidnya belum menguasai. Maka Rasulullah SAW ketika menyuruh kepada sahabat untuk menjadi imam adalah diambil yang paling mengetahui tentang Al-Quran bacaannya. Enggak. Jadi kalau ada sahabat 5, dipilih di antara 5 itu adalah yang paling mahir di dalam Al-Qurannya, mahir dari hafalnya berapa, dan yang paling banyak hafalannya itulah yang akan dipersilakan untuk menjadi imam sholat. Karena imam ini harus menjadi penyempurna makmumnya. Kalau makmumnya lebih sempurna, ini otomatis kan menjadi sebaliknya. Yang menjadi penyempurna adalah imam. Nah, jadi bacaan Maliki Yaumiddin atau dari pertama Bismillahirrahmanirrahim, kalau diambil dua terus. Ah, ini dengan ilmu qiraat atau tidak, ini sebetulnya adalah ilmu qiraat yang dasar. Ilmu qiraat yang dasar mengenai panjang mad alif disukun dan keseimbangan mad sebelumnya. Baik, kalau misalnya sekarang pakai mad yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus sama terus. Nah, sehingga keserasian, kesepadanan di dalam bacaan itu nampak. Tidak boleh misalnya yang di depan sudah panjang sekali 6 harokat semuanya seperti bangunkan orang as-shalatu khairum minan naum. Nah, ini nanti yang setelahnya juga panjangnya sama. Terus tadi pertanyaan yang masih pertama adalah contoh bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah kalau yang biasa kita baca melalui riwayatnya Hafiz dari Imam Asim. Ya. Kalau di luar sholat saya biasanya pakai yang gini dari A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang di luar salat. Kalau di salat saya biasanya pakai yang gomiti atau yang sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tarawih karena ini kan kelamaan. Kalau tarawih saya biasanya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau untuk mengajarkan misalnya belajar tajwid seperti ini, bukan pakai lagu itu semua. Pakai lagu yang paling mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, maksudnya adalah ketika mengajarkan biar makhraj dan sifat hurufnya itu pas. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya mencontohkan mad alif yang 4 atau 6. Nah, tadi yang Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah dengan Sami Allah. Allah. Yang beda antara sifat dan makhrajnya. Mengucapkan ain bagi yang bermasalah dialek atau dialek setempat ini Sami Allah misalnya. Ada yang fasih Sami Allahu liman. Ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kepada bapak-bapak yang memang sudah sepuh, sudah kita kasih pelajaran tajwid, ain makhrajnya itu di tengah-tengah tenggorokan, masih keluarnya nah gitu. Pada ngalamun saja atau pada ngantuk, karena memang belajar makhraj ini tidak semudah membalik kanan. Maunya bapak yang sepuh juga bukan ngalamin, maunya sami'allahu liman hamidah. Malah ada yang lucu lagi, diajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibaca pelan-pelan. Kalau bisa pelan, ya wabarakatuh. Tapi kalau suruh cepat, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusahakan. Sama an'amta alaihim, dibaca cepat an'amta alaihim, dibaca lagi an'amta alaihim. Gak bisa. Nah, jadi caranya adalah yang penting kita sampaikan yang benar ini seperti ini. Monggo Bapak ikuti dan usahakan. Kalau sudah gak bisa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajwidkan Sami Allah. Kalau tajwid ketentuannya kan harus ada main atau yang jelas. Ya, jadi perbedaannya tadi adalah makhraj saja. Ada Allah, ada Allah ya. Jadi kalau pakainya hamzah, sami Allah. Jadi hamzah salah. Sami'a artinya mendengar. Kalau sami'a sama artinya langit. Ya. Sama artinya langit, tapi kalau sami'a artinya mendengar. Ya, baik. Monggo satu. Terima kasih. Ini tentang bacaan Fatihah, Pak. Jadi
sering ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon dijelaskan. Kemudian sering dalam tarawih itu Fatihah diwasolkan seluruhnya. Itu dibenarkan apa enggak? Kemudian afdolnya ketika sholat tarawih maupun wajib itu per ayat atau boleh diwasolkan seluruhnya. Kemudian tadi ada beberapa versi membaca Al-Quran. Bolehkah membaca dalam satu surat atau majelis itu dengan beberapa versi, termasuk ketika sholat Fatihahnya pakai Ibnu Hafiz, suratannya pakai Ibnu Katsir? Bolehnya? Terima kasih. Oke, saya jawab dari belakang. Saya belum dijawab. Nanti saya mau jawab terus katanya ini saya dulu. Ya, oke. Oke. Tadi pertanyaan yang ketiga berarti ya. Coba diulangi tadi pertanyaan. Pertama, bahwa apakah ketika Al-Quran diturunkan itu dengan bacaan itu qiraat? Baik. Dan ya, yang kedua, ketika imam membaca surat Al-Fatihah secara jahar tidak mengikuti salah satu nada. Jawabannya begini, bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin kita membaca Al-Fatihah tanpa madhab. Tidak mungkin ada yang bisa versi sendiri, karena kita itu tidak pernah membaca bahasa Arab kecuali belajar dulu. Ya. Bacaan Al-Fatihah semuanya adalah meniru. Maka bacaan seperti apapun itu artinya adalah bacaan kita yang meniru orang lain pertama kali kita belajar. Madhab itu bukan berarti madhab Syafi'i, Hambali atau Maliki. Nah, tapi adalah madhab qiraat. Ya, jadi kita mau mengatakan apakah wajib bermadhab itu sama seperti begini. Apakah kita bisa membaca Al-Quran tanpa belajar tartil atau iqra? Ya nggak bisa. Bapak Ibu misalnya langsung disodorkan, coba baca Yasin misalnya, itu bisa karena hafal. Gitu. Sebelum hafal yang mendengarkan, nah madhabnya adalah mendengarkan. Nah pertama kali yang diikuti adalah orang yang membacakan. Berarti dialah yang pertama kali mengatakan kepada kita. Kalau kita garis besarnya begini, Al-Quran ini memang dari awalnya adalah talaqi. Talaqi, Rasulullah mendengarkan langsung dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya menyampaikan satu persatu kepada Rasulullah dan diikuti. Selanjutnya Rasulullah kepada sahabat, sahabat juga hanya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dan tidak pernah ada yang membantah atau mengurangi atau menambah bacaan. Nah itulah sebetulnya madhab kita adalah talaqi, antara satu huruf dengan huruf yang lain berbeda karena pertama kali mendengarkannya dan belajarnya berbeda. Ada yang sami Allah, ada yang sami Allah, itu karena yang mengajarkan dan yang mempelajari ini ada perbedaan. Jadi boleh atau tidak keluar dari madhab? Gak ada madhab yang lain. Di dalam bacaan Al-Fatihah adalah seperti itu, jahar atau sir sama. Nah, hanya kadang-kadang begini Pak, ketika kita baca Al-Fatihah keras, idghamnya jelas, ikhtiharnya jelas, panjang-panjangnya juga jelas. Tapi kalau sir, ini kan kadang-kadang lari saja sebenarnya, tanpa mengikuti tajwid, boleh atau enggak? Yang penting hurufnya jelas. Kita membaca semua huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ketika turunnya Al-Quran itu sudah qiraat atau belum? Kalau tidak diturunkan qiraat, Rasulullah tidak akan mengajarkan qiraat. Jadi inna anzalna Qur'anan Arabiyyah, saat itulah langsung Rasulullah SAW diberikan pengetahuan oleh Allah cara membaca dari dialek-dialek yang berbeda. Nah, kalau misalnya tidak langsung dengan qiraat, berarti masa Rasulullah mendapatkan Al-Quran itu banyak dan panjang sekali. Karena masing-masing qiraat berbeda madhabnya dan berbeda caranya. Nah, untuk itu bahwa mukjizat Al-Quran salah satunya adalah begitu diturunkan dengan berbagai dialek dan bisa diterima oleh semua
dialek yang ada pada waktu itu, dan Rasulullah tidak kebingungan mau disampaikan kepada siapa yang ini, kepada siapa yang ini. Nah, subhanallah, panjang dan pendek atau mim atau wadduha dan wadduhi ini tidak pernah salah tempat untuk mengajarkannya. Yang datang dari Libanon, yang datang dari Syria, yang datang dari Yaman, ini tidak pernah salah. Allah memberikannya melalui Rasulullah, ajarkan lafal-lafal kepada mereka. Nah, sehingga turunnya qiraat itu adalah bersamaan dengan wahyu itu turun. Untuk pertanyaan tadi Pak Ali, bahwa iya karena budu iya karena nasta'in. Di dalam bacaan ini semestinya dibedakan dengan sedang menerjemah. Membaca Al-Quran, jadi tidak ada seperti mau berhenti tapi lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pasnya adalah ketika mempelajari terjemah atau tafsir. Iyyaka dumateng panjenengan, kan kaknya adalah kaf dhamir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membaca, bacalah seperti ketika kita membaca ayat-ayat yang lain. Coba bismillah, kalau mau dipotong pun juga bisa. Tapi bukan seperti membaca yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti sampai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak dibenarkan ketika penekanannya adalah pada bacaan sholat di bawah situasinya untuk membedakan, misalnya menekan sekali, maksudnya biar mantap untuk mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami memohon dan kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi seperti sakta. Ya, tidak boleh. Sakta itu kan berhenti sebentar tanpa bernafas. Coba iyyaka na'budu. Nah, itu namanya sakta. Kalau tidak ada dalil, tidak ada perintah untuk berhenti tanpa bernafas, tidak boleh mengada-ada. Ya. Iyyaka na'budu sama dengan kalabal rona. Nah, jadi temponya kan sama. Atau di dalam surat Yasin, mimmarqadina hada. Nah, itu namanya sakta, berhenti sebentar tanpa bernafas. Baik, kalau misalnya satu surat dibaca modelnya wasol semua, wasol ini tanpa berhenti, khususnya Fatihah, boleh asal mengerti kaidahnya. Boleh asal mengerti kaidahnya. Terus yang terpenting juga bahwa Al-Quran dibaca adalah agar hati ini tersirami, agar hati ini tersentuh. Nah, boleh silakan cari bacaan yang paling menyentuh hati. Kalau misalnya itu menyentuh hati atau tidak? Tidak. Iya. Kalau menyentuh bisa. Jadi ada dua. Pertama adalah bacaannya benar, menyambungnya benar, dan diharapkan bahwa bacaan itu adalah mengenai sasaran. Misalnya, bagaimana yang benar? Pada lafal sambungan ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau mau dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang penting harokatnya itu nyambung sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan begini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enggak nafas tapi tidak mewasalkan harokat. Ini yang tidak boleh. Ya, coba perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin harokatnya terakhir adalah fathah. Kalau mau berhenti dengan menyukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilengkapi saja berhentinya dengan bernafas. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau mau lanjut, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Dan ada yang mengatakan bahwa seandainya kita kuat satu nafas, baca satu nafas. Yang penting kaidahnya benar, itu tidak dosa. Nah, mungkin nanti habis satu surat terus berhenti lama karena itu kan malah jadi tidak. Itu mengenai bacaan basmalah 1
satu nafas dengan sampai waladhdallin boleh, asal tahu cara menyambungnya. Kalau tidak, adalah ini akan berakibat kepada hukumnya mestinya berhenti nyambung sama dengan sakta semua. Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik. Namanya tidak sempurna cara pasalnya. Bicara wakaf harus ambil nafas gitu ya. Iya. Jadi tidak usah dulu. Gini, yang paling afdol berhenti pada setiap ayat atau nyambung. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berhenti pada setiap ayat. Berhenti pada setiap ayat itu lebih afdol. Ya. Nah, masalah misalnya boleh atau tidak boleh, yang penting mengerti kaidahnya. Jadi yang satu surat dengan beberapa versi bacaan gitu. Satu surat di dalam sholat, misalnya ibu membaca atau bapak membaca Al-Fatihahnya dengan Ibnu Katsir, nanti yang lain membaca yang lain. Yang penting jangan satu ayat. Semuanya. Iya, yang penting jangan satu ayat dibaca beberapa versi, ayatnya panjang gitu. Nah, sebaiknya misalnya kalau kita paham terhadap makro artinya bacaan itu, lengkapi misalnya Al-Fatihahnya membaca nanti dengan surat yang lain berbeda, yang penting ada perbedaan. Misalnya gini, Al-Fatihahnya Ibnu Katsir, nanti Ad-Duhanya bacaan Hamzah. Yang penting ada pemisahan. Ada pemisahan surat atau pemisahan rakaat. Boleh. Yang penting jangan sampai misalnya gini, Wadduha satu surat dalam satu rakaat dibacanya tidak runtut. Yang pertama Wadduhanya dibaca A biasa, nanti ayat yang kedua pakai M. Nah, itu lanjut. Jadi namanya tidak mutawatir. Nanti bacaannya menjadi syadz. Nah, kalau misalnya di majelis seperti ini, itu boleh karena misalnya ada majelis ilmu untuk menyampaikan mana perbedaan satu ayat dengan ayat yang lain, cara membedakannya, dan juga harus ada pembatas. Pembatas misalnya dengan Allahu Akbar atau dengan Bismillah untuk menginformasikan bahwa ada bacaan yang lain. Atau kalau misalnya majelis ini sudah sepakat, yang pertama kita baca adalah riwayat dari Ibnu Katsir, masih satu ayat yang sama, nanti riwayatnya Nafi. Nanti riwayat yang lain adalah masih satu ayat, tapi sudah ada informasi sebelumnya. Gitu. Dan kalau di dalam sholat memang bahayanya nanti ada orang yang hanya datang sekali terus pergi, nanti akan ngaco di luar. Wah, itu masjid itu mengada-ada bacaannya. Jadi bisa menjadi fitnah. Padahal maksudnya adalah untuk menyebarkan riwayat bacaan yang tidak pernah dibacakan, biar masyarakat mengetahui apa perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Kecuali di negara-negara yang memang sudah masyhur. Bapak Ibu kalau pernah ke Mesir misalnya atau ke daerah Afrika, di sana ada yang memakai bacaannya bukan bacaan yang kita dengarkan setiap hari. Ada yang memakai Abu Amr. Kalau An-Nar baca An-Ner, An-Nas baca An-Nes. Ya. Jadi pertama kali dengarnya kok aneh ya. Sering ditanya, ini riwayat siapa? Ini Abu Amr. Oh gitu. Nah, jadi Pak. Wow. Satu lagi Pak, tadi ada bacaan qiraah yang tidak boleh dibaca ketika sholat. Ya. Yang syadz itu contohnya apa? Syadz. Misalnya bacaan syadz itu adalah bacaan yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang malaka yaumiddin, malaka, yang lain bacanya maliki yaumiddin. Karena dari lafaz malaka fiilnya fiil mati, tapi ada yang membaca seperti dan itu tidak boleh dibaca di dalam sholat. Nah, banyak sebetulnya contoh-contoh dalam qiraat yang syadz dan memang tidak boleh adalah salah satunya qiraat yang menyertakan tafsirnya. Jadi sudah ada Al-Qur'annya plus penjelasannya dibaca sekaligus. Ya. Jadi ada beberapa mushaf yang memang
sepertinya penjelasan itu tetapi masuk ke dalam ayat. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ada beberapa contohnya, saya lupa ini di mana. Ya, salah satunya adalah malaka yaumid-din, karena tidak ada riwayat tersebut, tapi kalau ada misalnya menjadi riwayat yang syad. Baik, mungkin cukup. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah cukup siang, marilah kita tutup majelis kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kepada Bapak Muhammad Sofyan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tahsinul Quran pada pagi hari ini. Ketemu lagi kajian Islam besok pagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.